kabar semua? Semoga semua sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Alur film yang akan dibahas kali ini film yang berjudul Hellblazer yang rilis tahun 2022. Film ini berkisah tentang sekelompok orang yang sedang ritual membangkitkan iblis dari neraka yang diperintahkan untuk membuat kekacauan di bumi. Kuy, langsung simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check-in yuk! Film ini diawali diperlihatkan oleh sekelompok orang yang sedang melakukan semacam ritual persembahan. Dalam ritualnya, mereka menumbalkan seorang wanita yang dimasukkannya ke dalam sebuah lubang yang penuh bara api. Tak lama muncullah sosok iblis yang bangkit dalam lubang api tersebut, yang diperintahkan untuk membuat kekacauan di bumi. 1 hari kemudian, terlihat sheriff yang baru ditugaskan di sebuah desa. Dia adalah Joe Anderson, serta kedua rekannya Liz dan Teddy. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan desa terpencil yang terletak jauh dari kota, dengan jumlah penduduk yang hanya beberapa kepala keluarga. Tak lama kemudian, sheriff kedatangan seorang kakek tua. Dia adalah Bill, seorang pensiunan tentara. Dia mendatangi kantor sheriff dengan tujuan melaporkan suatu kejadian aneh di lahan tanah miliknya tadi malam. Bill menceritakan jika ada sekelompok orang yang terlihat seperti sedang melakukan ritual di tanah miliknya. Entah dari mana sekelompok orang itu, mereka menggunakan jubah kuning dengan penutup wajah. Kemudian mereka memasukkan satu orang dalam lubang yang dipenuhi api. Tak lama muncul sosok seperti iblis yang keluar dari dalam lubang berapi tersebut. Kemudian iblis itu berlari ke dalam hutan, ungkap Bill. Joe yang baru beberapa hari bertugas di desa tersebut karena sebelumnya Joe bertugas di wilayah hukum kota. Joe pun menyikapi laporan Bill dengan secara hati-hati karena Bill menurut rekannya dikenal memiliki karakter yang keras di desa itu. Di scene berbeda terlihat Teddy sedang mengunjungi sebuah kedai di mana seorang pelayannya bernama Diana. Kemudian datang seorang pria yang bernama Harry, warga desa tersebut. Mereka membicarakan tentang Joe Sheriff yang baru beberapa hari bertugas di sana. Di scene lain terlihat Joe sedang mengunjungi kediaman Georgia dan putranya yang bernama Bobby. Georgia seorang penyiar radio yang selalu menyiarkan informasi terkini di desa itu. Joe mendatangi Georgia meminta bantuan jika mendapatkan laporan atau informasi terkait di desanya untuk segera melaporkan pada Joe. Saat Teddy sedang berpatroli, dia melihat sepeda Timmy, seorang pengantar koran yang tergeletak di tengah jalan dengan ceceran darah di sekitarnya. Namun tidak diketahui entah ada di mana pemilik sepedanya. Dari arah bukit, Teddy melihat beberapa orang yang menggunakan jubah kuning yang menatap dirinya. Teddy yang ketakutan tancap gas kembali ke kantor untuk melaporkan keadaan yang baru dia lihat. Di tempat lain terlihat sepasang remaja yang sedang cipok hot dalam sebuah mobil. Saat mereka asik bercumbu, mobil yang mereka tumpangi ada yang menggoyangkan. Saat si pria mengecek keadaan, tiba-tiba pria itu disambar oleh sosok makhluk. Scene berpindah. Terlihat Bill yang sedang memantau sosok berjubah kuning yang memasuki properti miliknya. Karena dia seorang pensiunan marinir, teknik perangnya tidak bisa diragukan. Saat menghadapi sosok berjubah yang akan menyerang dirinya, Bill membuat ranjau sehingga sosok berjubah tidak bisa menyentuhnya. Namun pada akhirnya Bill pun menghilang akibat diserang oleh makhluk misterius. Scene berpindah. Terlihat Joe sedang sarapan di sebuah kedai milik Mary. Kemudian datang seorang wanita yang menjadi pelayan di kedai itu. Mary memperkenalkan Joe pada Cindy, salah satu pegawai di kedai miliknya. Setelah selesai makan, Liz memberitahu informasi pada Joe tentang suara ledakan di rumah Bill. Mereka pun segera bergegas pergi ke rumah Bill untuk melihatnya. Di scene yang lain terlihat Rick, seorang montir bengkel di desa tersebut. Saat Rick akan menelpon temannya untuk memesan spare part, entah kenapa teleponnya tidak berfungsi. Rick mencoba telepon umum depan bengkel, tapi sama saja telepon itu tidak bisa digunakan.
Rick dan Bobby akhirnya pergi ke rumah ibunya untuk meminjam telepon rumahnya. Namun nihil, semua jaringan telepon di desanya sepertinya rusak tidak bisa digunakan. Joe dan Liz sampai di tempat Bill. Mereka melihat kursi roda Bill yang sudah tergeletak di tanah dengan kondisi rusak. Joe mendekati kursi roda milik Bill berharap ada petunjuk di sekitarnya. Saat Joe melihat ke arah Liz, tiba-tiba Liz pun tewas di tempat. Melihat itu, Joe langsung menembaki sosok makhluk itu. Saat malam hari, sosok berjubah kuning mulai bermunculan, siap untuk menyerang penghuni desa. Mereka pun berkumpul di kantor sheriff. Terlihat Teddy yang sedang mencoba komunikasi dengan saluran milik Liz. Namun, Liz maupun Joe tidak menjawabnya. Mereka semua mulai mengkhawatirkan keadaan. Kemudian mereka semua mengecek keadaan sekitar. Saat di bengkel, Rick mengecek kondisi mobil. Ternyata baterai aki dalam mobil itu hilang. Ada seseorang yang mengambil baterai aki milikku, ucap Rick pada Teddy. Di scene lain saat Diana sedang membuang sampah di belakang, tiba-tiba muncul sosok yang mengenakan jubah. Hello? Teddy dan Rick sedang bercerita tentang situasi dan kondisi di desanya. Tiba-tiba mendengar suara teriakan Diana yang meminta tolong. Teddy segera melihatnya. Teddy melihat sosok asing yang mencoba menyerang Diana. Teddy akhirnya menembak sosok berjubah tersebut. Teddy yang lambat dalam menghabisi lawan, akhirnya dibantu Diana untuk melumpuhkan sosok berjubah yang mencoba menyerangnya. Sosok itu terus bermunculan. Tak lama kemudian Harry datang untuk membantu mereka. Dia menyuruh Teddy dan Diana untuk masuk ke dalam rumah. Harry pun adu mekanik dengan sosok berjubah misterius. Karena kalah banyak, akhirnya Harry pun tewas akibat luka tusukan di perutnya. Rick yang mendapat ancaman dari si pria berjubah berusaha menghadapinya dengan sebuah pistol rakitan miliknya. Dia mengarahkan tembakannya pada sebuah kompresor hingga membuat ledakan. Teddy yang mendengar suara ledakan tersebut terkejut melihatnya. Rick saat itu selamat dari ledakan. Ketika dia mencari anjing peliharaannya, tiba-tiba di tempat lain di dalam kedai, sosok misterius berjubah berhasil membunuh pemilik kedai. Cindy yang melihat segera lari keluar. Kemudian datang Georgia yang berhasil menyelamatkannya dan segera membawa Cindy masuk ke rumahnya. Come on! Saat Teddy akan ke belakang untuk mengecek situasi, tiba-tiba dia kembali dihadang oleh sosok berjubah yang terus bermunculan gak ada habisnya. Terpaksa Teddy harus menghadapinya sendirian. Beruntung, Joe datang dengan sebuah senapan di tangan, menghabisi semua sosok yang tidak diketahui dari mana sosok berjubah kuning berasal. Kemudian Joe dan Teddy masuk ke dalam kantornya membawa perlengkapan senjata untuk melawan mereka. Di scene lain terlihat Bobby yang terkena tusukan oleh sosok berjubah. Mereka segera mengobati seala kadarnya. Namun karena pendarahan yang hebat, Bobby pun akhirnya wafat. Dengan amunisi lengkap, Joe kembali menghadapi sosok berjubah. Joe berhasil menghabisi satu persatu sosok tersebut. Hingga pada akhirnya Joe bertemu dengan sosok makhluk yang bisa dibilang gegedugnya. Yang terus kokolebatan mengitari Joe. Namun gak perlu waktu lama, Joe pun berhasil menembak dan meledakkan makhluk yang ceritanya makhluk itu muncul keluar dari api neraka. Dan film pun berakhir dengan berhasil membuat para penonton cengok. Di menit-menit pertama film ini cukup meyakinkan, namun di menit pertengahan sampai menit terakhir ending filmnya sangat ya gitulah Bes, alur ceritanya segitu adanya. Thanks for watching Besti, bye.